Syok sekaligus kesedihan mendalam pekan ini seolah mengguncang publik mengenangkan nasib tragis Febri Ardiansyah alias Mayang Prasetyo. Bagaimana tidak, pria asal Bandar Lampung, Sumatera ini naas menjadi korban mutilasi pasangannya sendiri, Marcus Volk. Pria berkewarganegaraan Australia dengan cara yang di luar batas kemanusiaan. Begitu tragisnya kepergian Mayang sampai-sampai keluarga Mayang di Lampung pun hingga kini masih dirundung sedih. Pasalnya terlepas dari kebohongan Mayang yang mengaku bekerja di sebuah toko binatang, Mayang adalah tulang punggung keluarga yang membiayai seluruh kebutuhan ekonomi keluarganya di Lampung. Apa sih setahu Mbak kakaknya? Dia jual beli pet shop. Iya kakaknya keluarga jadi sangat kehilangan. Ya udah. Sangat berarti nggak buat keluarga? Iya. Apa berartinya Mbak? Ya semua kita jadi kakak. Ya, tak pernah dibayangkan oleh keluarga Mayang apalagi publik bahwa Mayang bakal meninggal dengan cara yang begitu tragis, bahkan mampu mendulang gegar dari Indonesia hingga Australia. Kengerian seolah tergurat di benak warga Brisbane, Australia ketika tragedi pembunuhan Mayang terkuak justru oleh peristiwa ringan akan keluhan para tetangga apartemen Mayang atas bau busuk yang menyengat dan berujung drama mengejutkan penggerebekan apartemen Marcus Volk yang diduga sedang berusaha merebus potongan tubuh Mayang. It's just got stronger and stronger. Just the smell since Thursday. When police arrived, Volk fled, jumping over a balcony before hiding in a commercial bin where he took his own life. I guess see or hear about it at all, so especially nowadays and especially in a nice community like this too, so yeah, definitely scary. Bener-bener kelewatan. Mudah-mudahan permisa jangan ya. Kagak ada agamanya tuh orang kayak begitu tuh. Masa orang udah dimutilasi, potong-potong dia rebus. Emang lu kira ayam apa orang? Iya. Waduh, bener-bener terlalu tuh orang. Ya, mengejutkan sekaligus menyentakkan syok. Itulah yang tergurat di benak setiap orang saat menyimak nasib tragis Mayang Prasetyo. Begitu naasnya nasib Mayang karena menjadi korban mutilasi sampai-sampai pihak kepolisian Brisbane, Australia dikabarkan kerepotan untuk melakukan identifikasi. Akibatnya pihak keluarga Mayang dan pemerintah Lampung pun berusaha keras untuk mengumpulkan segenap data tentang Mayang agar jenazahnya bisa segera dipulangkan ke rumah dan disemayamkan. Salah satunya dengan mengumpulkan data sidik jari dari dokumen ijazah SMA Mayang alias Febri Ardiansyah yang sempat membuat sekolah Febri mendadak penuh dengan kesibukan seperti ini. Minta di kopi ada. Asal SMP. Ya, satu yang khususnya seperti sidik jari asli itu yang tertera di ijazah atau STTB. Kami sebenarnya adalah mengumpulkan dokumen-dokumen untuk verifikasi atau identifikasi jenazah lebih lanjut untuk proses pemulangan jenazah ke tanah air. Hari ini kami akan mengupayakan dokumen-dokumen prinsip yang sekiranya dijadikan data dukung utama untuk proses identifikasi jenazah tersebut. Karena pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa tapi sudah berhasil melakukan insiden mutilasi. Jadi pihak kepolisian di Queensland, khususnya Brisbane, mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah dan jenazah tidak meninggalkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk proses ini. Kondisi jenazah Mayang yang belum bisa dipulangkan hingga membutuhkan data lebih pasca secara sadis dimutilasi oleh suaminya sendiri itu pun tak pelak menjulangkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Mayang harus menemui nasib tragis menjadi korban mutilasi? Butuh waktu dan penyelidikan mendalam untuk menjawabnya. Yang jelas, hari-hari jelang kematian naas Mayang, sederet tetangga di lingkungan apartemen elit Mayang konon kerap mendengar pertengkaran sengit yang pecah antara Mayang dengan Marcus. Nasib miris apa gerangan yang menimpa Mayang? Benarkah Mayang menjadi korban
korban kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT sehingga terlibat pertengkaran yang berujung maut. At least until last week. We heard some noise and stuff on Monday night, and like I said to my partner, like they'd done everything together. They were happy, they were always together, and you know, they were living happily. Believe that this has happened. Didn't believe it at first. Kalau saya tahu tuh orang itu yang ngebunuh, saya samperin. Tahu nggak saya apain? Tahu? Kini keluarga hanya bisa menunggu agar jenazah Mayang bisa kembali ke Bandar Lampung dan disemayamkan di tanah kelahirannya sendiri. Tempat di mana kenangan serta memoar Mayang masih dikenal sebagai Febri Ardiansyah. Remaja yang kerap marah ketika diejek sebagai waria, namun memiliki hati yang baik di mata semua orang terutama keluarganya. Sebenarnya dia itu seorang anak yang baik ya, cuma karena dia itu laki-laki tapi berbeda dengan laki yang lain, dia gayanya lebih tipes ke perempuan, bahkan lebih dari perempuan, dari cara ngomongnya, kemudian kalau istirahat itu selalu dengan perempuan. Bahkan saya sering bergandengan tangan dengan perempuan-perempuan kemana-mana pakai dengan perempuan. Tapi kalau mereka dibilang kamu bencong sebagainya, dia kadang tersinggung marah. Banyak feminin. Iya, memang feminin. Dan kalaupun habis pelajaran olahraga ganti pun dengan kami yang perempuan, nggak dengan yang pria laki-laki itu enggak. Cuma memang dia pingin jadi perempuan memang dari dulu. Memang sudah dari sekolah. Dari sekolah. Tapi kalau kepribadiannya memang pria atau seperti apa? Banyak ke perempuannya kayak. Banyak ke perempuannya. Ganti baju, ngelakuin hal apapun. Wangi, nggak, kalau ada yang sampai bau sesuatu aneh-aneh dia marah. Buat keluarganya saya mohonlah sabar ya. Ada balasan Allah itu lamban tapi terasa, akan dibuktikan. Sekarang aja udah mulai kelihatan. Sabar ya Bu ya, Bapak. Saya ikut bantu dan saya juga ikut prihatin. Bener. Sukses mempopulerkan lagu Sakitnya Tuh di Sini hingga menjadi hits di belantika musik Indonesia. Lagu ini tidak hanya membawa berkah bagi Audi Marissa, tapi juga penyanyi aslinya Cita Citata. Bagaimana tidak, kini Cita didaulat untuk beradu akting bersama dengan Audi di sinetron Diam-Diam Suka. Akankah kehadiran Cita membuat popularitas Audi menurun atau justru semakin melejit? Simak ceritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.